Bentar lagi kita akan melaksanakan satu ibadah yang besar, ibadah pilihan Allah, ibadah panggilan Allah, yaitu ibadah haji. Masya Allah, lagi seminggu nih. Sekarang besok hari Sabtu depan udah wukuf di Arafah. Jadi lagi seminggu ini kita akan memasuki atau kita akan melaksanakan ibadah haji. Maka penting sekali sebelum melaksanakan itu kita ada ilmu. Karena tidak ada nilainya ibadah tanpa ilmu, merdu dan tertolak. Jadi tidak ada artinya amal tanpa ilmu. Penting sekali. Lebih-lebih haji ini kita wajib pelajari ilmunya, mengetahui apa rukun-rukunnya, apa yang wajib di dalamnya, apa sunah-sunahnya, apa hal yang dilarang, yang diharamkan. Itu penting sekali kita ketahui. Bagaimana cara kita ketahui? Ya kita belajar. Jadi haji ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam tuh 40 kali berhaji. Dan beliau itu jalan kaki dari India. Jalan kaki dari India ke Mekah ini berhaji 40 kali. Itu Nabi Adam alaihissalam. Dan seluruh para nabi itu berhaji. Makanya di sana ada namanya Jabal Anbiya. Jabal Anbiya itu di sanalah tempat rumah-rumahnya para nabi dulu ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Bahasa kita di sana mereka ngekos, di sana mereka menginap. Nah, ibadah haji ini ibadah yang besar. Perintah Allah, kemudian juga panggilan Allah, pilihan Allah. Tidak sembarang orang dipilih oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Fisik itu artinya tenaga dibutuhkan. Lagi ini musim panas besok, luar biasa. Ya, tenaga ini dibutuhkan. Maka sebelum sampai kepada pelaksanaan ibadah haji itu banyak sekali kejadian-kejadian atau ujian-ujian yang dihadapi oleh calon-calon jamaah haji atau calon-calon hamba-hamba Allah SWT. Karena kita udah mulai niat nih, kita sudah mulai azam itu niat, keinginan untuk melakukan ibadah haji, dan itu kita sudah persiapkan. Maka ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah azamkan diri dalam hati kita untuk melakukan ibadah haji ini, pasti kejadian-kejadian akan kita dapatkan. Kejadian-kejadian maksudnya ujian-ujian untuk sampai kepada ibadah haji itu, apakah dia bisa melaksanakan atau tidak. Banyak sekali. Dan itu bukan kita, para ulama, wali-wali Allah dulu yang berhaji itu banyak. Mereka jalan kaki, ujiannya di jalan, ada yang dirampok, ada yang begini. Ujiannya seperti ini. Banyak sekali ujian-ujian. Maka ini penting sekali kita selalu ingat. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji ini, ada ujian-ujian yang akan menempa, yang akan kita hadapi. Sehingga bagaimana kalau orang itu bisa lolos dari ujian itu, Masya Allah, Insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur. Ujian itu macam-macam. Ada yang diuji dengan harta, ekonomi, keadaan. Ada yang diuji dengan kadang banyak jamaah yang gila, banyak itu yang tiba-tiba kesurupan, macam kejadian ujiannya. Atau bisa kita katakan kelakuan yang dulu tuh kadang di dekat-dekat hajian itu dia akan muncul orang yang suka begini tiba-tiba begini, orang yang suka begini tiba-tiba. Itu sebagai sebenarnya pembersih dia untuk sampai kepada pelaksanaan ibadah haji. Maka itu penting sekali kita ingat bahwasanya banyak sekali ujian yang kita hadapi, yang rintangan-rintangan yang kita akan hadapi untuk mencapai pelaksanaan daripada ibadah haji. Itu penting sekali.
Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala luluskan kita, selesaikan segala permasalahan kita. Oke. Kemudian juga minta kepada Allah semoga pelaksanaan daripada haji kita nanti aman, lulus. Ini penting. Nah, kemudian juga ya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar atas kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu yang awal pertama. Ini penting kita mudzakarah sampai nanti hari H pelaksanaan itu penting sekali. Sehingga ketika kita melakukannya itu tidak gegabah, tidak bingung. Oh, ini saya sudah belajar. Oh, ini saya sudah ngaji, sudah tahu ini. Gitu. Itu pentingnya. Nah, kalau kita nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, jadi kita nggak tahu, jadi ngikut-ngikut orang. Ngikut-ngikut. Nanti kalau orang yang benar kita ikuti, aman kita. Benar pelaksanaan, tapi orang yang kita ikuti ini loh, nanti dia tidak benar atau dia pun tidak pernah ngaji. Jadi seperti kata ulama, kalau orang awam ikut orang awam seperti orang buta dituntun sama orang buta, sama-sama buta jadi kecemplung gitu. Maka penting kita ini orang buta, orang awam, nah, maka kita ngikuti orang yang melek, orang yang bisa melihat. Siapa? Para ulama. Bagaimana caranya? Kita lihat dari kitab-kitab para ulama atau orang-orang yang sudah belajar kepada para ulama. Itu penting. Nah, sehingga orang buta ini harus mengikut, dituntun oleh orang-orang yang bisa melihat, baru selamat. Maka haji ini ya ada rukunnya haji. Yang pertama, rukun haji itu niat. Itu masuk rukun. Ya, niat. Jadi rukun artinya kalau terlewat, kalau tidak bisa melaksanakan rukun ini, maka tidak sah hajinya. Itu namanya rukun. Kalau wajib ini sama dengan sunat ab'ad. Kalau dia terlewat atau tidak bisa melaksanakannya, maka boleh dia ini mengganti dengan dam. Diganti dengan dam. Itu yang boleh didamkan itu adalah wajib. Yang wajib itu. Kalau rukun nggak bisa. Kalau wajib bisa diwakili atau badal, bisa juga dam. Tetapi kalau rukun nggak bisa kena dam, nggak bisa diganti dengan dam, nggak bisa dibadalkan. Gitu. Orang yang melaksanakan ini beda dengan badal haji bagi orang yang meninggal atau orang yang udhur. Gitu. Nah, rukun haji itu pertama, ini harus diingat dulu rukunnya itu. Yang pertama niat. Niat. Jadi niat ya bagi orang yang mukimin. Mukimin artinya orang yang sudah masuk Mekah lebih dari 3 hari sudah masuk mukimin. Jadi dia niatnya mikotnya dari rumahnya. Ya, nggak mesti dia ke Cirona atau nggak mesti dia ke Tanaim. Nah, dari rumah masing-masing. Untuk jamaah haji ya yang di hotel dari hotel, dari rumah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rukun haji itu adalah wukuf. Wukuf di Arafah itu rukun maksudnya. Wukuf artinya berhenti atau berhenti. Ya, wukuf itu berhenti artinya beribadah sejenak di sana. Wukuf yaitu di Arafah. Nah, di Arafah itu waktunya mulai tergelincir matahari atau habis zuhur sampai fajar, sampai terbit fajar, artinya sampai subuh lah. Itu waktu wukufnya bolehnya. Wukufnya. Ya. Dan orang yang wukuf ini, dia cukup hanya lahzotan. Lahzoh itu sebentar, sejenak. Walaupun hanya lewat saja itu termasuk wukuf. Artinya sudah termasuk di dalam rukun haji. Tapi afdolnya dia diam, berzikir,
ya, mendengar khutbah, berzikir, baca Al-Quran sampai sore gitu. Tetapi dia hanya lewat saja itu sudah masuk rukun haji, wukuf itu di Arafah. Ini rukun. Makanya kalau nggak dapat wukuf, maka dia sudah tidak bisa termasuk melaksanakan ibadah haji. Dan wukuf ini boleh walaupun dia tidak suci. Wanita haid pun boleh wukuf, ataupun tidak berwuduk misalnya boleh wukuf. Dia berwuduknya nanti ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Wukuf di Arafah. Dan wukufnya hanya di Arafah, nggak boleh wukuf di tempat lain. Dan batas-batas Arafah itu pun sudah ditentukan. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in itu pun dikatakan Masjid Namirah itu bukan termasuk daripada Arafah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tawaf rukun, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf sama seperti tawaf umroh, tawaf seperti biasa 7 kali putaran. Itu tawaf, itu rukun. Kemudian sa'i itu rukun. Kalau nggak dapat tawaf ifadah itu misalnya, dia nggak dapat haji karena dia itu rukun, tidak termasuk dia berhaji. Dan tawaf ifadah itu afdolnya itu setelah lempar jumroh Aqabah. Itu ketika dari Musdalifah, kemudian dia bergerak ke Mina, kemudian melempar jumroh Aqabah. Setelah itu tahallul awal, maka itu afdolnya, yaitu afdolnya itu setelah tanggal 10 dan sebelum tanggal 13. Tapi boleh kapan saja boleh tawaf ifadah, tetapi itu afdolnya. Nah, kemudian setelah itu sa'i. Nah, bagi orang yang belum sa'i ketika dia tawaf kudum itu tawaf begitu datang Mekah, atau bisa dibilang tahiyatul masjid lah, itu sama dengan tahiyatul masjid. Tawaf kudum itu tawaf penghormatan. Lalu dia sa'i ketika tawaf pertama itu, maka boleh dia tidak sa'i nanti ketika dia tawaf ifadah. Tapi kalau dia belum sa'i ketika dia tawaf kudum, maka dia wajib sa'i setelah tawaf ifadah. Kemudian yang kelima rukunnya adalah tahallul, mencukur, ya. Tahallul awal, tahallul akhir. Tahallul awal itu setelah melempar jumrah Aqabah, tahallul akhir setelah sa'i, gitu, ya. Nah, itu setelah sa'i atau setelah tawaf nanti kalau dia tidak sa'i. Dan kemudian yang keenam itu tertib. Tertib itu artinya mana yang awal di awal, mana yang dulu didahulukan, mana yang akhir di akhir. Nggak boleh